Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nurhalijah dari Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah PGMI 5 semester 4 dengan mata kuliah Pendidikan Kepramukaan dan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Usyono MA. Dari sini saya akan membawakan dan menjelaskan tema mengenai api unggun. Api unggun adalah api yang sengaja dinyalakan di luar ruangan menggunakan bahan bakar berupa kayu, ranting, dahan jerami, atau daun kering. Dan api unggun merupakan salah satu bentuk kegiatan di alam terbuka, khususnya pada malam hari, di mana pada mulanya api unggun dipakai sebagai tempat pertemuan, di samping sebagai penghangat badan dan menjauhkan diri dari gangguan binatang buas. Pada kegiatan kepramukaan, api unggun dilaksanakan dalam acara hiburan dengan suasana yang riang dan gembira, di mana tujuan diselenggarakannya api unggun adalah untuk mendidik sehingga menumbuhkan keberanian dan kepercayaan pada diri sendiri melalui cara berpentas. Dan api unggun dapat diikuti oleh pramuka penggalang dan pendega, tetapi pramuka siaga tidak diperbolehkan mengikuti api unggun karena beberapa faktor, diantaranya yang pertama, cuaca malam hari di alam terbuka sangat rawan bagi kesehatan anak usia siaga. Dan faktor kedua yaitu anak usia siaga belum mampu mengendalikan diri sehingga sangat mengkhawatirkan bila mengikuti api unggun. Tapi kegiatan pengganti api unggun untuk anak siaga dapat diusahakan pada siang hari dalam bentuk pesta siaga, panggung gembira, gerak lagu, dan sebagainya. Nilai pendidikan api unggun. Yang pertama yaitu mempererat persaudaraan, yang kedua memupuk kerjasama atau biasa kita sebut dengan gotong royong. Yang ketiga menambah rasa keberanian dan kepercayaan diri. Yang keempat membuat suasana kegembiraan dan kebebasan. Yang kelima mengembangkan bakat dan kreativitas. Yang keenam memupuk disiplin bagi pelaku dan penonton. Serta tata cara pelaksanaan api unggun. Yang pertama, tempat diselenggarakannya api unggun ialah di medan terbuka berupa lapangan yang cukup luas, tanahnya kering dengan permukaan rata. Dan bila api unggun dilaksanakan di lapangan yang berumput yang tumbuh dengan baik, maka pada tempat yang direncanakan sebagai tempat api unggun, rumputnya dipindahkan lebih dahulu untuk kemudian ditanam kembali sesudah api unggun. Dan setelah api unggun, tidak boleh terlihat bekasnya, adanya sisa kayu dan api harus dipindahkan, tempat harus berisi kembali, dan yang terakhir tidak merusak lingkungan. Macam-macam bentuk api unggun. Yang pertama, bentuk piramida segitiga, di mana bentuk api unggun ini memiliki rongga di tengah yang bertujuan untuk tempat menempatkan bahan bakar yang mudah terbakar, seperti kertas dan daun kering atau minyak tanah sebagai nyala awal api. Dan api unggun ini biasanya membutuhkan pengikat dari kawat agar tumpukan kayu tidak roboh. Yang kedua, bentuk piramida segi empat, di mana bentuk api unggun ini cara penyusunan dan bentuknya sama dengan bentuk piramida segitiga, tetapi bentuk penyusunannya berupa kotak dan segi empat. Dan yang ketiga, bentuk pagoda tegak, di mana bentuk api unggun ini adalah api unggun campuran. Maksudnya kayu yang digunakan pada penyusunan api unggun ini terdiri atas kayu kering dan kayu basah. Kayu yang masih basah berfungsi sebagai gawang atau tiang penyangga, sedangkan kayu yang kering yang disandarkan. Cara menyalakannya adalah taruh serabut atau benda yang mudah terbakar pada rongga tumpukan kayu tersebut, kemudian nyalakan. Yang keempat, bentuk pagoda roboh, di mana bentuk api unggun ini adalah bentuk yang paling sederhana karena penyusunannya sangat gampang. Caranya cukup susun kayu bakar berjejer dan membentuk lingkaran dengan ujung kayu bertemu di tengah. Bentuk pagoda roboh dibuat bilaman bentuk dan panjang katu tidak sama. Dan yang kelima, bentuk kursi, di mana penyusunan api unggun ini gampang-gampang susah, cukup membutuhkan kesabaran dalam menyusunnya. Caranya, dua kayu basah dipancangkan agak berjauhan dan agak condong ke belakang. Setelah tiang pemancang api unggun sudah dibuat, langkah selanjutnya adalah menyusun kayu-kayu hingga membentuk kursi. Acara api unggun
Pada acara Api Unggun, peserta didik menciptakan suasana kegembiraan dengan jalan menampilkan kreasi seninya berupa musik, gerak dan lagu, lawakan, sandiwara, fragmen, dan lainnya. Dan pembina pramuka yang mengikuti Api Unggun hendaklah ikut menciptakan suasana kegembiraan selama acara Api Unggun berlangsung. Dan untuk kelancaran Api Unggun, perlu dibentuk tim pelaksana yang bertugas mempersiapkan, mengatur jalannya acara Api Unggun dan mengadakan pembenahan kembali tempat Api Unggun setelah acara selesai. Dan Api Unggun sebagai kegiatan di alam terbuka yang dapat mengembangkan aspek-aspek kejiwaan pada peserta didik, sehingga dapat kiranya bila Api Unggun dinyatakan sebagai alat pendidikan dan penyelenggaraan Api Unggun dapat diprogramkan secara terbuka di gugus depan maupun di kuartir ranting. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan mengenai tema kita tadi, yaitu Api Unggun. Lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.